Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to TV channel Umnu Kebumen. Embrace all. Baik, selamat pagi Mbak Siti. Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Mas Dodi. Ya, ternyata kejelasan saya ceria banget nih Mbak Siti. Ngomong-ngomong mau ngapain sih kita lagi ada di sini Mbak Siti? Iya benar, apalagi lagi-lagi kita di episode kali ini pun saya berpasangan lagi dengan Mas Iya Dodi. betul. Nah, untuk episode kali ini kita akan menjawab semua rasa penasaran para kaula muda tentang UMNU. Benar apa enggak Mas Dodi? Betul, dan kita akan menggali lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi biar nanti tentunya buat teman-teman penggemar TV channel Umnu Kebumen nggak asing, nggak apa biar tahu lebih jelasnya. Baik. Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Imam. Selamat Luar pagi. biasa. Bagaimana kabarnya Pak Imam sekarang Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Semangat. Jadi tambah ceria banget ini Pak. Kelihatannya bahagia banget juga ini Pak. Karena didampingi dua sejoli. Luar Semoga tidak biasa. bosan ya Pak melihat kita berdua ini ya Pak ya. Insya Allah. Iya, Baik Pak Imam. Kemarin kita di episode pertama, di yang perdana itu kita sudah berbincang-bincang tentang sejarah UMNU, fakultasnya apa aja. Mungkin di episode kali ini juga nanti kita akan menggali lebih dalam lagi ya Mbak Siti gitu Benar ya Pak. Pak. Jadi untuk kali ini kita akan, ini banyak banget Pak yang penasaran tentang UMNU nih Pak ya. Jadi kayak masih bingung. Nah ini pertama mungkin diawalinnya Pak nih. Untuk Yang saya tanya dulu Mbak, boleh Mbak? Ya. Untuk pertama pertanyaan gini Pak, berapakah sih jumlah mahasiswa yang sekarang yang ada di UMNU Kebumen, monggo Pak bisa di Oke. Baik, jelaskan. student body atau mahasiswa yang ada di UMNU Kebumen ini alhamdulillah dari waktu ke waktu ada progres yang signifikan, ada rebound gitu ya. Jadi peningkatan dari dulu pertama 2015 menerima mahasiswa baru, kemudian sampai hari ini 2022 dan alhamdulillah kemarin 2021 pendaftar kita itu 1.300. wah, luar biasa sekali. Sampai 1.300 Pendaftar, ya. dan ini bahkan UMNU terkenalnya belum lama ya Pak, tapi Iya. sudah bisa merekrut mahasiswa sekian banyaknya ya Pak. Ya, Itu sebagai dalam perguruan satu tinggi tahun. baru di Kebumen gitu ya. Benar, Ini Pak. kan memang kita masih baru. Tapi alhamdulillah kemarin peminatnya luar biasa 1.300 dan itu nggak kita terima semua gitu ya. Jadi kita seleksi. Ada seleksi Ternyata ada seleksinya seleksinya. ya Pak. Iya. Dan kita terima 900 mahasiswa. Sehingga untuk jumlah mahasiswa sampai hari ini itu kurang lebih 1.700. Luar 1.700 mahasiswa. Ini tentunya adalah merupakan jumlah yang tidak sedikit yang harus kita berikan pelayanan gitu ya. Dan kami itu memberikan prinsip manajemen itu adalah customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar manajemen akademik gitu ya, Betul, tapi Pak. bagaimana kita mencoba memberikan perasaan yang nyaman, perasaan yang yang menyenangkan dan juga bagaimana pelayanan-pelayanan yang efektif. Sehingga kita menggunakan prinsip customer satisfaction gitu. Oh iya, Mungkin begitu, gitu. Pak. Baik Pak, Ya. terima Dari- kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah dari tadi sekian jumlah banyaknya itu Pak, ini masih bingung nih Pak. Mungkin bagi yang mungkin anak-anak baru maba ini Pak calon nih ya. Nah untuk letak UMNU sendiri ini apakah mungkin cuman hanya di satu letak atau ada berapa banyak ini Pak? Iya, kayaknya ketika mahasiswa segitu banyaknya di satu tempat, kayak saya rasa Pak, karena ini baru kurang maksimal betul, Iya. atau ada cabang-cabangnya atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan monggo Pak. Ya. Baik, untuk kampus UMNU Kebumen ini ada dua spot ya, ada dua titik lokasi. Yang pertama memang kampus induknya ini adalah di Jalan Kusuma gitu ya. Kemudian kampus 2 adalah di Karanganyar gitu ya, di Jalan Raya Jogja Purwokerto itu. Dan kemudian juga kita sekarang sedang berproses membangun kampus juga, yaitu di Jatisari. Jadi jalan Jalan Perbatasan Kutoarjo itu kota. ya. Iya, jadi cincin kota merupakan pintu masuk Kebumen. Dan ini tentunya adalah kebutuhan kami karena tadi student body-nya adalah banyak, sehingga kita harus selalu berprogres untuk memberikan tempat layanan yang memadai. Kemudian untuk kelas-kelas ini tidak hanya kelas offline gitu ya, kita juga ada kelas online gitu ya. Bahkan kita memiliki beberapa semacam
kelas maya yang ada di luar kabupaten. Gitu ya. Wah, Jadi berarti kelas ternyata iya. tidak ada hanya di Kebumen ya Pak? Iya, karena apa? Karena ya memang kita sekarang sudah fasilitasnya itu sudah lengkap. Kenapa kalau kita bisa belajar online, kenapa tidak kita manfaatkan? Sehingga Benar, Pak. kita juga apa istilahnya branded gitu ya. Jadi memadukan antara offline dan online kita jadikan satu. Sehingga alhamdulillah mahasiswa kita ada yang dari Banjar, ada yang dari Purbalingga, ada yang dari dari pinggiran kota dan sebagainya. Bahkan luar kabupaten pun Lampung dan sebagainya juga ada. Ini tentunya adalah kepercayaan dari masyarakat walaupun kita perguruan tinggi baru, tapi insya Allah kepercayaan dari masyarakat ini luar biasa. Mungkin itu terkait Luar dengan- biasa, baik ya. Pak. Terus gini Pak, kemarin di episode yang pertama itu ada salah satu yang komentar gini Pak, Mas saya pengen kuliah di UMNU Kebumen tapi saya sedang bekerja, apakah bisa? Nanti bisa Pak Imam bisa menjelaskan kelas-kelasnya Pak, atau ada kelas reguler atau mungkin ada kelas karyawan ataupun itu bisa dijelaskan Pak Imam, monggo Pak. Ya, memang secara aturan akademik di Kementerian Pendidikan Nasional dan Riset gitu ya, itu memang kita boleh membuka 2 kelas, yaitu kelas reguler dan kelas karyawan. Oh, Gitu ya. ada 2 kelas berarti Iya, ya, Pak. jadi bagi mereka atau anak-anak muda yang yang sedang bekerja atau mungkin pingin kuliah sambil bekerja, kita sediakan kelas itu, gitu ya. Jadi tanpa mengurangi jam kerja mereka di kantor dan juga beban akademiknya juga sama, ya. Cuma mungkin waktu perkuliahannya aja yang berbeda, mungkin malam, mungkin sore, mungkin waktu-waktu di luar waktu-waktu jam dinas gitu ya. Dan ini kita lakukan itu. Karena apa? Karena memang tantangan anak yang pingin kerja itu ya menurut saya adalah hak mereka. Tapi jangan sampai kewajiban mereka menuntut ilmu, mengembangkan diri ya untuk masa depan mereka tinggalkan. Jadi saya berpesan kalau memang tidak bisa full kuliah, minimal adalah kuliah sambil kerja. Iya, benar. gitu. Karena apa? Karena memang menurut saya bahwa kuliah ini adalah merupakan destinasi yang terakhir bagi perkembangan diri. Jadi tumpuan kita itu adalah kehidupan kita adalah nanti akan banyak ditentukan oleh faktor kuliahnya, pendidikan terakhirnya. Gitu. Oh iya benar Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan ada kelas karyawan, mungkin masih banyak yang bingung nih Pak masalah biaya. Nah untuk biaya sendiri saya dengar juga ternyata di kampus kita sendiri ternyata ada beasiswa jenisnya banyak ya Pak ya. Yeah. Ya mungkin boleh kita ini yang mungkin yang masih awam itu dijelaskan Pak bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah UMNU ini mendapatkan banyak kepercayaan terutama dari pemerintah sehingga dari 100% mahasiswa kita 50% adalah berbeasiswa. Wah, luar biasa Jadi banget. 50% adalah mahasiswa kita berbeasiswa. Jadi dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga saya sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi dan kepada pemerintah dan juga pada legislatif itu ya yang memfasilitasi kami sehingga bisa mendapatkan bantuan beasiswa untuk anak-anak kita. Kemudian untuk kelas karyawan ini pembiayaannya memang pembiayaan reguler, bahkan ada sedikit kelebihan dibandingkan yang reguler. Jadi karena apa? Karena memang ada pelayanan yang private. Ya, jadi misalkan jumlah kelas kita tidak batasi. Ada 10 kita lakukan, kita layani. Ada 15 kita lakukan. Tapi kalau yang reguler itu memang standar kita harus kelas itu adalah misalkan jumlahnya adalah 30 gitu ya. Tapi kalau untuk karyawan karena mengingat mungkin ikatan waktunya mereka tidak ini sehingga kita yang memberikan jemput bola memberikan pelayanan ya. Jadi pada dosen 15 pun kita perlakukan sama dengan jumlah 30. Sehingga di sini ada semacam kos yang berbeda gitu ya. Ya, jadi ada tambahan kos yang berbeda untuk yang karyawan. Tapi selisihnya nggak banyak gitu ya. Jadi pada prinsipnya pembiayaan kuliah di UMNU Kebumen kita insya Allah masih sangat bukan murah ya, tapi ya terjangkau lah gitu ya. Rasanya terjangkau. Walaupun terjangkau tapi kita ingin memberikan yang terbaik. Benar. Ya, kualitas yang terbaik, capaian yang terbaik. Perform yang terbaik. Nah ini semuanya adalah tergantung bagaimana memanage keuangan kita sehingga ini cukup, kemudian juga bisa bagaimana segala sesuatunya bisa teratasi.
Buktinya kita juga tetap progres membangun dan juga aktivitas tetap lancar gitu ya. Tentunya ini adalah semua adalah tidak bisa lepas dari kepercayaan dari mahasiswa. Kemudian untuk untuk beasiswa ini tidak hanya beasiswa bagi yang tidak mampu gitu ya, yang berbasis KIP, tapi juga kita ada beasiswa prestasi gitu ya. Nah, saya lihat pendaftar kita itu banyak sekali yang mengambil beasiswa prestasi. Mereka juara di bahasa Inggris, di olimpiade, di lomba-lomba olahraga dan sebagainya, itu kita beri apresiasi ya. Karena sayang sekali kalau ada anak yang punya prestasi, punya kelebihan, punya keunggulan ya, bahkan di misalkan di sektor teknologi misalkan, dia bisa bikin robot atau mungkin bisa bikin aplikasi apa gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah bagian juga prestasi yang harus kita kembangkan. Maka UMNU Kebumen sangat care ya, sangat bersahabat dengan anak-anak muda yang kreatif ini. Karena apa? Karena kreativitas itu sekarang adalah tuntutan ke depan ya. Kita harus mencari opportunity, new opportunity gitu ya. Ke depan itu sangat berbeda dengan kemarin gitu ya. Betul, Pak. Nah, maka kita harus bisa meninggalkan bisnis yang usually, yang kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin yang itu ya harus kita tinggalkan, bagaimana kita sesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Nah, maka prestasi adalah merupakan hal yang harus kita apresiasi, sehingga UMNU Kebumen sangat welcome, sangat berterima kasih kalau teman-teman anak muda ini bisa melanjutkan di UMNU Kebumen itu. Mungkin itu Mas Dodi, Mas. Baik, luar biasa tadi Pak Imam sudah menjelaskan terkait dengan biaya, masalah ada beasiswa juga, terus dan berarti buat kaum milenial mungkin yang sudah tamat SLTA tapi punya prestasi, nanti bisa daftar lewat jalur yang beasiswa prestasi ya gitu ya, mungkin yang di bidang olahraga nanti larinya ke prodi olahraga gitu ya Pak. Betul. Luar biasa ini berarti di UMNU Kebumen ternyata ketika kita udah tahu, kita menggali, ternyata luar biasa banget ya Mas Siti ya. Iya benar, luar biasa sekali Pak. Mungkin kalau boleh kita tahu nih Pak, selain prestasi menggunakan jalur akademik ya Pak. Iya. Kalau untuk non akademiknya itu seperti apa Pak? Iya. Bagaimana Pak? Ya. Untuk non akademik ini misalkan dia adalah punya prestasi di bidang tahfidz Al-Qur'an misalkan ya. Itu kita juga jadikan sebagai prestasi. Kemudian juga temuan-temuan yang mungkin itu tidak dilombakan secara olimpiade atau mungkin festival atau apa gitu ya. Tapi ini adalah kreativitas ya. Nah, maka ini juga bagian dari non akademik yang kita tampung. Jadi kita adalah ingin memberikan rekognisi, pengakuan gitu ya, mereka kepada anak-anak muda atau mungkin generasi muda yang kreatif, yang potensial ini. Saya betul-betul memanggil gitu ya. UMNU ingin memanggil gitu ya. Bahkan kalau perlu ya kasih beasiswa gitu ya. Jadi kalau memang berhak mendapatkan beasiswa, kita carikan. Nah, ini semuanya adalah aset. Jadi saya melihat bahwa anak muda itu aset betul. Nah, betul apalagi ya, kita akan menghadapi Indonesia Emas gitu ya, besok 2045 itu ya. Ya, harus kita siapkan mulai sekarang. Maka pendidikan harus bertanggung jawab bagaimana kualitas anak muda untuk generasi ke depan gitu. Berarti otomatis ketika dari kaum milenial anak muda yang pengen kuliah dan terkendala dengan biaya mungkin ya Pak, nanti yang punya prestasi bisa ambil beasiswa jalur prestasi, ataupun nanti yang nggak punya prestasi pun juga bisa mendapatkan beasiswa, karena di UMNU Kebumen itu tadi Pak Imam udah menjelaskan banyak sekali beasiswa yang teman-teman bisa dapatkan. Iya benar. Nah, untuk info lebih lengkapnya, mungkin para kaula muda bisa langsung share di searching di website kita di UMNU, dan juga nanti akan kita sertakan untuk kontak personnya di bawah link. Iya, di ya, sini. silahkan ya di guys. pmb.umnu.id ya. Ya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan dulu. Baik, terima kasih sudah informasinya, benar-benar sangat lengkap Pak. Dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, dan juga nanti tentunya dengan Pak Imam juga ya Pak di episode selanjutnya. Iya benar. Nah, untuk episode selanjutnya ini clue-nya mungkin yang ada harapan. Ini tentang harapan ya. Ya, iya, apalagi kita para mahasiswa mungkin ada persiapan ini nanti apa aja nih. Nah, jangan lupa untuk next episode-nya harus subscribe and share, dan juga jangan lupa di like juga, bagikan ke sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya.
Mungkin kita cukupkan sekian dulu dan wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.